Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Sintiasari dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. NIM-nya 373. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial untuk contoh metode estimasi menggunakan algoritma regresi linear. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu metode estimasi. Setelah itu saya akan menghitung menggunakan Excel dan juga menggunakan RapidMiner. Oke. Setelah ini saya akan jelaskan apa itu metode estimasi menggunakan algoritma regresi linear. Oke, jadi dalam data mining, estimasi itu adalah tugas untuk menerka atau memperkirakan nilai numerik yang belum diketahui. Jadi, estimasi itu digunakan ketika kita ingin menebak sebuah nilai kontinu atau nilai angka. Contohnya menebak berapa penghasilan seseorang berdasarkan usia dan juga tingkat pendidikannya. Perbedaannya dengan forecasting itu, estimasi biasanya dilakukan untuk data yang ada di masa sekarang atau di dalam kondisi umum. Sedangkan kalau forecasting itu khusus memprediksi angka di masa depan berdasarkan deret waktu. Dan juga estimasi ini datanya itu lebih besar, digunakan lebih dari 100 data. Oke, sekarang regresi linear sebagai alat estimasi itu adalah sebuah algoritma yang paling populer untuk tugas estimasi. Dia itu bekerja dengan cara membuat model hubungan antara satu atau lebih variabel input atau variabel bebas dengan variabel target atau variabel terikat. Itu biasanya disebut juga dengan variabel dependent dan juga independent. Oke, ini ada rumusnya. Setelah itu, contoh kasus estimasi, misalnya kita ingin mengestimasi harga sebuah mobil bekas berdasarkan tahun produksinya. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data historisnya dulu, mengumpulkan data dari 100 mobil, tahun dan juga harganya. Setelah itu kita buat pemodelan. Algoritma regresi menghitung data tersebut dan menghasilkan rumus, misalkan harganya 500 dikurangi dengan 20 usia mobilnya. Jadi selanjutnya proses estimasinya, jika ada mobil berusia 5 tahun, maka estimasi harganya adalah 500 dikurangi 20 usia mobilnya dikali ini yang mau kita ketahui sama dengan 400 juta. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan menghitung menggunakan Excel. Oke, kita sudah berada dalam Excel. Di sini jadi saya mempunyai 12 data. Ini adalah data dari, misalkan saja, data dari sebuah perusahaan. Di sini ada nomor 1-12, ada periode, yaitu 2018 dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Setelah itu ada variabel X1, yaitu promosi, variabel X2, distribusi, dan variabel X3, harga, serta variabel Y, yaitu penjualan. Jadi di sini kita akan memprediksi penjualan di bulan 11 dan juga bulan 12 berdasarkan data yang ada dari bulan 1 sampai bulan 10. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu ini adalah membuat untuk deskripsi statistiknya. Ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, tapi ini adalah deskripsi statistik di mana kita bisa mengetahui minimum, maksimum, atau rata-rata atau hasil penjualan dari semua data yang sudah kita masukkan ini. Caranya seperti apa? Yaitu caranya kita pergi ke
ini data, setelah itu data analis, setelah itu kita klik descriptive statistik, setelah itu input range kita blok dari atas sampai ke bawah sini ya, sampai ke data yang ada 60. Setelah itu di labels in first row, karena kita memasukkan semuanya, yaitu labelnya yang kita masukkan, jadi kita harus memberikan centang di label in first row. Setelah itu output range, ini adalah tempat di mana kita akan menaruh output atau hasil perhitungannya yang tadi. Misal saja kita mau taruh di sini, maka di output range ini kita klik seperti itu. Setelah itu kita OK, karena saya sudah buat, jadi kali ini saya klik cancel, tapi kalian yang belum buat, kalian harus klik OK ya. Setelah deskriptif statistik, ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan perhitungan, dia nggak akan masuk perhitungan, tetapi ini untuk mengetahui data-data yang ada dalam sini, jadi deskripsi dari data-data yang kita masukkan tadi. Oke, sekarang masuk ke tahap utamanya, yaitu kita akan menghitung data ini dengan perhitungan regresi statistik. Caranya sama seperti tadi, kita klik data analis, setelah itu kita cari regression. Nah ini kita klik 2 kali, setelah itu kita masukkan variabel x-nya ya, misalkan variabel y-nya dulu ya, variabel y 1 sampai 10. Setelah itu variabel x-nya dari promosi sampai dengan harga ke 10 data ini. Setelah itu kita klik labels, karena kita masukkan labelnya di awal. Setelah itu output range sama seperti yang tadi, dimana kita akan menaruh outputannya, misalkan di sini. Setelah itu kita klik residuals and standardized residuals. Setelah itu kita klik OK. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya klik cancel, tapi kalian yang belum buat, kalian harus klik OK ya. Oke, cancel. Hasilnya akan keluar seperti ini. Summary output, regression statistik, ANOVA, terus ini residual outputnya. Setelah hasilnya keluar, kita harus membuat ini ya untuk rumusnya. Tadi kan rumusnya ini sama dengan A ditambah B dikali X. Nah ini A, di sini adalah intercept. Hasil intercept yaitu koefisien intercept, ini adalah A ditambah B dikali dengan koefisien promosi atau X1, setelah itu ditambah C dikalikan dengan koefisiensi distribusi atau X2, ditambahkan dengan D dikalikan koefisiensi harga atau X3. Nah, kita langsung perhitungannya di sini ya. Nah, ini rumusnya. A ini adalah intercept yang tadi, setelah itu ditambahkan dengan ini nilai dari promosi atau X1 dikalikan dengan koefisiensi promosi yang tadi ini. Setelah itu ditambahkan dengan nilai distribusi dikalikan koefisiensi distribusi. Setelah itu nilai harga di bulan yang akan kita hitung ya, atau kita prediksi itu dikalikan dengan koefisiensi harga. Sudah, setelah itu kita enter, hasilnya akan keluar seperti ini. Kita drag ke bawah, hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, sudah untuk perhitungan Excel. Hasil prediksinya di penjualan ke 11 dan juga ke 12 ini adalah hasil prediksinya. Setelah ini kita akan lakukan perhitungan pada rapid manner. Oke, jadi kita sudah berada dalam rapid manner. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari di operator namanya read Excel. Kita akan membaca data Excel kita.
Setelah itu kita input configuration wizard, kita cari data kita yang akan kita masukkan. Ini data linear regresi. Setelah itu kita next, lalu kita masukkan ini data 1-10, data yang sudah kita ketahui seperti awal ya, data yang sudah kita ketahui dulu. Setelah itu next, setelah itu kita ubah ini di penjualan atau di variabelnya, kita ubah change rule, ini kita jadikan lab. Setelah itu oke, setelah itu finish. Setelah itu yang kedua kita cari di operator, yaitu linear regression. Setelah itu yang ketiga kita cari read Excel lagi. Setelah itu kita input configuration wizard, kita masukkan data yang tadi untuk kedua kalinya. Next, sekarang kali ini tadi kan kita input data 1 sampai data 10, yaitu data-data yang kita ketahui kan. Sekarang adalah data yang akan kita prediksi, jadi ini nomor 11 sampai 12. Next, ini variabel y-nya dibiarkan polinominal. Finish. Setelah itu kita search yang keempat, yaitu apply model. Apply model. Setelah itu kita hubungkan ini redaksinya. Setelah itu kita hubungkan ke output time-nya. Ini juga kita hubungkan ke output. Oke, setelah ini kita run. Nah, ini dia hasilnya, yaitu prediksinya nih. Prediksinya di bulan ke-11 dan 12 itu ini 66.868,618, dan yang ini 14.389.550. Ini adalah hasil prediksi di bulan ke-11 dan juga di bulan 12 berdasarkan variabel-variabel sudah kita ketahui di masa lalu, yaitu variabel promosi, distribusi, dan juga harga. Oke, itu tadi sekian video tutorial dari saya untuk contoh metode estimasi menggunakan algoritma regresi linier. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.